Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Arina Nur Hikmawati selaku ketua di sini. Silakan Mbak Arina. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Arina Nur Hikmawati ada. Ada Elsa Winnie Rahmadani ada. Elsa Winnie Rahmadani ada. Ada Ibu. Siti Haryani ada. Iya, saya ada, Bu. Maya Ayu Pratitya ada. Radita, Bu, ada. Ya, maaf ya, salah nyebut. Baik, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Bentar. Materi pada pagi hari ini adalah teks berita. Kalian tahu teks berita itu apa? Belum tahu ya teks berita itu apa? Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah KD. KD titik 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama adalah setelah mengikuti pelajaran teks tentang berita, siswa diharapkan menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita secara benar. Yang ketiga adalah pengertian berita. Pengertian berita menurut Michael F. Kenny, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual penting, dari menarik bagi semua bagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Bisa terdengar suaranya Ibu? Bisa, Bu. Oke. Ini teks berita juga ada menurut ke Islam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa perbuatan mereka itu membawa akibat buruk bagi kamu. Bahkan itu adalah membaikan setiap orang mendapat hukuman dari sebab dosa yang dibuatnya itu. Dan siapa mengambil bagian terbesar akan mendapatkan siksaan yang besar pula. Jadi dari pengertian teks berita tersebut, kita janganlah memberitahukan tentang berita yang tidak benar.
yang hoak-hoak itu juga tidak benar ya. Selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur berita. Yang pertama adalah unsur faktual. Unsur faktual mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Yang kedua adalah unsur-unsur penting. Unsur-unsur penting itu ada dua dalam hal berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh yang penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah faktual. Faktual dalam unsur faktual, kejadian yang benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan. Yang terakhir adalah unsur yang menarik. Unsur yang menarik itu menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Ini juga ada unsur-unsur teks berita secara umum. Yang pertama adalah what, apa itu apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Siapa, who, yang mengalami peristiwa itu, di mana itu, atau where terjadinya peristiwa itu. Yang keempat adalah kapan atau when terjadi peristiwa itu. Yang kelima adalah mengapa atau why peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana, how, proses peristiwanya. Jadi dari ke-6 unsur teks berita secara umum, kalian ingat-ingat ya, yang disikat adalah adik Simba. Yang keempat adalah yang kelima adalah meringkas dan menyimpulkan teks berita. Yang pertama adalah menyimak atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok isi berita yang kalian dapat, seperti tema dan peristiwa yang diberikan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, proses kejadian, dan peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok teks berita, kemudian disusun dalam bentuk kalimat berita. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi berita, data ditulis dalam bentuk kalimat berita. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kita selanjutnya ya. Yang ke-6 adalah menentukan struktur dan kaidah berita. Bisa dibantu oleh Mbak Maya. Struktur teks berita itu apa aja? Mbak Maya, bisa terdengar suaranya Ibu? Mungkin terkendala sinyal atau gimana ya? Baik, kita, ya Mbak Maya? Bisa, Bu. Oke. Sebutkan struktur teks berita itu apa aja ya? Silakan. Mbak Maya, bisa terdengar suaranya Ibu? Mungkin terkendala sinyal. Oke, kita lanjut aja ya. Yang pertama orientasi, Bu. Oke. Yang kedua? Peristiwa. Yang ketiga? Sumber berita. Oke, benar sekali. Terima kasih Mbak Maya. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama orientasi. Orientasi teks berita itu bagian awal
dalam berita, dalam teks berita tersebut. Kalau misalkan ini yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa itu kejadian dalam suatu teks, suatu berita tersebut. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita itu berasal dari mana dan apa. Misal sumber beritanya kita tuh dari Kompas atau detik.com seperti itu. Ya, yang ini adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi ini contohnya tuh kata bakunya adalah yang pertama abjad, yang kata tidak bakunya adalah abjad pakai T. Yang kedua adalah baterai, yang kata tidak baku adalah baterai. Yang ketiga adalah cabai, yang kata tidak baku adalah cabai. Yang kedua adalah penggunaan bahasa kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda seperti ini ya, dan disertai keterangan penyerta. Contohnya, masyarakat wisatawan dihendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparannya. Nah, ini yang ketiga adalah penggunaan konjungsi, bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan yang hasil pemikiran. Kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya tuh mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Jadi ini kata yang digaris bawah dan bercetak tebal itu kata kerja mental atau kata kerja yang terkait. Yang kelima adalah fungsi keterangan atau fungsi waktu dan tempat. Contohnya tuh sekitar pukul 12.45 WIB langit Riau tampak mendung. Yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contohnya tuh sekitar pukul 12.45 WIB Sabtu 15 tanggal 3 2014. Langit Riau tampak mendung, tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras itu. Kita lanjut menyampaikan informasi dalam berita. Yang pertama adalah menentukan sumber berita. Kita harus menentukan bagaimana sumbernya itu dari mana, itu di mana ya, seperti itu. Yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita seperti kita mendatangi sumber tersebut, itu beritanya itu benar atau tidak, atau gimana ya. Yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta. Mencatat fakta-fakta itu maksudnya kita menyampaikan sebuah berita itu fakta atau tidak. Yang terakhir adalah mengembangkan catatan. Mengembangkan catatan itu kita membuat teks berita dengan mengembangkan
sebuah cerita dalam bentuk berita seperti itu. Yang ini adalah penyuntingan berita. Penyuntingan berita itu ada kebenaran isi yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus seperti struktur teks berita itu adiksimbal. Yang keempat adalah penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektivitas kalimat, kebakuan kata, dan ketetapan ejaan tanda baca seperti itu. Kita lanjut ke ini ya. Benar. Sehat-sehat selalu ya Pak. Selamat. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Bu. Oke. Kalian simak berita ini ya. Selamat siang Pak Hermono. Sehat-sehat selalu ya Pak. Selamat siang Mas Dino. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, ini situasinya bahwa hari ini lockdown nasional secara total diberlakukan. Lalu apa bedanya dengan 12 Mei lalu? Sebelumnya pemerintah Malaysia telah menetapkan juga lockdown secara parsial. Kalau yang 12 Mei yang lalu itu kan masih lockdown parsial ya, atau PKP yang diperketat parsial. Nah, yang ini diberlakukan kepada seluruh negara. Ini mirip-mirip lockdown pada tahun lalu, bulan Maret, hanya bedanya yang kali ini masih ada 17 sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi, yaitu sektor-sektor yang dianggap strategis, sehingga dampaknya masih lebih ringan dibandingkan dengan lockdown tahun lalu. Ya, artinya ini ada penambahan kasus yang kami catat bahwa ada sampai 8.000 hingga 9.000 lebih pada tanggal 28 atau 29 Mei lalu. Ini peningkatan ini yang dicatat oleh Perdana Menteri Malaysia sehingga menerapkan lockdown pada tanggal 1 Juni hingga 14 Juni ke depan. Ya, memang dalam seminggu terakhir atau 10 hari terakhir itu kan terus mengalami peningkatan sampai puncaknya 3 hari lalu sebanyak 9.020. Tetapi 2 hari yang lalu sampai kemarin mulai mengalami penurunan ya, meskipun tentu kita harus lihat lebih detail lagi penyebab penurunannya ini apa. Karena yang kita tahu pada 3 hari yang lalu itu memang testingnya sangat tinggi ya, di atas 100.000 lebih, sehingga dengan sendirinya banyak kasus yang terungkap pada 3 hari lalu. Untuk situasi Oke, kita lanjut ya, selesai menyimak sebuah berita. Oke, kita ke lanjut latihan soal. Bisa dibantu oleh Mbak Siti Haryani. Kapan terjadi penerapan lockdown di Malaysia? Jawabannya apa? Tanggal 1 hingga 14 Juni, Bu. Oke, kita cek dulu ya. Alhamdulillah benar. Yang kedua adalah bisa dibantu oleh Mbak
Elsa? Silakan Mbak Elsa. Baik Ibu, bagaimana cara mencegah virus corona di Malaysia tersebut? Jawabannya apa? Untuk mencegah virus corona di Malaysia memiliki kewaspadaan apa yang terjadi dengan semua warna untuk bersikap tenang dan tetap menghadapi situasi tersebut. Kita coba cek dulu ya jawabannya. Alhamdulillah benar. Tadi bagaimana cara mencegah virus corona di Malaysia? Kita harus bersikap tenang dan menghadapi situasi tersebut. Kita lah. Mohon maaf. Bentar. Nah dulu ya. Ada terkendala. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 3. Bentar. Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Bisa dibantu oleh Mbak Arinas? Bisa menjawab? Iya Ibu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang dilaksanakan pada fase lockdown, yaitu pemerintah Malaysia menyebutkan akan memberlakukan beberapa fase lockdown dengan tingginya angka kasus positif corona Malaysia pada fase pertama penguncian yang berlaku dari 1 Juni hingga 14 Juni 2021. Oke, kita cek dulu ya jawabannya. Alhamdulillah benar. Kita lanjut. Kita ada tugas individu. Silakan kerjakan halaman 18 di buku paket Bahasa Indonesia yang Ibu bagikan di grup WhatsApp. Sebelum kita ke motivasi, kita ada kesimpulan teks berita. Dalam menyampaikan berita, kita harus menelusuri sumbernya dari mana dan berita tersebut fakta apa hoax. Kalau kita menyebar berita hoax, sama saja itu kebohongan dari sebuah berita. Motivasinya adalah tetap semangat dalam menghadapi pelajaran daring seperti ini dan menghadapi virus corona dengan mencuci tangan, memakai masker, memakai sabun, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan selalu memakai masker setiap bepergian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ke email Ibu. Emailnya adalah baiti219@gmail.com atau bisa melalui grup WhatsApp. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Baiti. Sama-sama.